Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat kepada Ibu Ida Syafrida SE MSI selaku dosen pengampu Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Kami dari kelompok 2 kelas BS 4A ingin mempresentasikan hasil project based learning kami. Di sini kami ada beranggotakan 3 orang, saya sendiri, Tifa Fibri Aulia, dan rekan Saya Irgi Aryansyah. Dan saya Adia Nur Ihsan. Mari kami ingin menjelaskan terkait analisis fundamental dan analisis teknikal dengan 20 emiten yang sudah kami analisis. Selanjutnya kita akan menganalisis dulu nih profil dari emiten yang kita udah cari. Pertama itu adalah PT Gajah Tunggal Tbk atau GJTL, di mana GJTL ini adalah salah satu produsen ban terbesar di Asia Tenggara yang memproduksi beberapa merek populer ban seperti JT Radial, ARC, dan Zenos, di mana melayani pasar domestik, pemasok resmi pabrikan mobil terkemuka dan ekspor ke lebih dari 90 negara. Selanjutnya ini ada PT Astra Auto Parts Tbk atau Auto, di mana emiten ini bergerak dalam perusahaan manufaktur dan distribusi suku cadang kendaraan bermotor terbesar di Indonesia, baik untuk pabrikan mobil atau motor maupun pasar pengganti melalui jaringan retail modern Shop and Drive. Perusahaan ini berada di bawah naungan grup Astra. Lanjut tadi ya. Selanjutnya yaitu PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTH. Ini tuh emiten yang pemain utama industrinya itu emas, yang menguasai bisnis dari hulu ke hilir, mulai dari pabrik pemurnian, grosir, toko retail perhiasan, hingga produk emas batangan. Nah, di mana industri ini sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga emas di dunia dan daya beli masyarakat terhadap barang mewah. Selanjutnya kita masuk ke analisis fundamental, di mana analisis ini merupakan metode yang didasarkan pada fundamental bisnis suatu perusahaan yang menitik beratkan pada rasio keuangan perusahaan dan kejadian-kejadian secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan tersebut. Nah, analisa fundamental ini biasanya digunakan untuk membuat keputusan berinvestasi jangka panjang. Oke, kita langsung masuk ke analisis makroekonomi. Yang pertama itu ada produk domestik bruto. Nah, perekonomian Indonesia ini berdasarkan besaran PDB itu atas dasar berlaku triwulan 1 2026 mencapai 6,187,2 triliun, dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 3.447,7 triliun. Nah, ekonomi Indonesia triwulan 1 2026 terhadap triwulan 1 2025 ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,61% year on year. Nah, dari sisi produksi, lapangan usaha penyusunan akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,14%. Selanjutnya adalah pertumbuhan PDB jika dilihat dari beberapa lapangan usaha dengan triwulan 1 2026 terhadap triwulan 1 2025. Nah, berdasarkan grafik yang bisa kita lihat, perekonomian Indonesia ini menunjukkan pertumbuhan yang positif hampir di seluruh lapangan usaha kecuali pada sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 2,4%. Nah, pertumbuhan di sektor dominan disokong oleh industri pengolahan sebesar 5,04%, perdagangan dan reparasi sebesar 6,26%, serta sektor pertanian dan konstruksi yang masing-masing tumbuh 4,97% dan 5,49%, dengan sektor lainnya sebesar 7,3%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan dipacu secara masif dengan lonjakan konsumsi pemerintah sebesar 21,81%, disusul oleh stabilitas konsumsi rumah tangga 5,52%. Selanjutnya di sini yaitu pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 2026 terhadap triwulan 4 2025 dengan based on Q2Q. Nah, berdasarkan grafik yang ada di sini bisa dilihat bahwa ekonomi triwulan 1 2026 itu terhadap triwulan 4 2025 mengalami kontraksi sebesar 0,77%. Kontraksi ini terjadi pada beberapa lapangan usaha di mana pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi terdalam yaitu 8,20%. Diikuti oleh jasa pendidikan sebesar 6,89%, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 5,50%. Hal ini pertumbuhan tertingginya itu dicapai oleh administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 13,04%, diikuti pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 9,56%, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 3,91%. Selanjutnya, itu ada inflasi. Berdasarkan analisis yang telah kami buat bahwa perekonomian di Indonesia saat ini mengalami inflasi yang tergolong cukup tingkat inflasi berdasarkan pada tahun 2026 ini per Januari, di sini bisa dilihat di grafiknya, tingkat inflasi year on year sebesar 3,55% dan tingkat deflasi year to date sebesar 0,15%. Sebagai perbandingannya juga di sini ada tingkat inflasi dari year on year untuk Januari 2025 dan Januari 2024 yang masing-masing sebesar 0,76% dan 2,57%. Indeks harga konsumennya itu sebesar 109,75
Dan inflasi year-on-year-nya itu tertinggi terjadi di Provinsi Aceh sebesar 6,69%, disusul dengan Provinsi Lampung sebesar 1,90%, dan IHK sebesar 109,71-nya sebagai kumulatifnya. Selanjutnya di sini adalah kemiskinan. Berdasarkan data yang sudah saya ambil melalui Badan Pusat Statistik Indonesia, secara umum pada periode September 2014 sampai yang data terbaru mereka publis yaitu September 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Hal ini menunjukkan kabar baik karena tingkat kemiskinan tertinggi selama periode tersebut secara resmi tercatat pada Maret 2015 dengan jumlah penduduk miskin mencapai 28,59 juta orang atau 11,22%, dan peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada Maret 2015 dan September 2022 itu pada dasarnya terjadi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara pada Maret dan September 2020 itu disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, sehingga kondisi tersebut dapat mengalami pemulihan berangsur pada bulan Maret 2021 sampai September 2025. Selanjutnya, di sini ada pengangguran. Berdasarkan data dari BPS, penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Dari data tersebut, jumlah PUK pada Februari 2026 sebanyak 219,54 juta orang, itu bertambah menjadi 2,753 juta orang dibandingkan pada Februari 2025. Hal ini sebagian besar penduduk usia kerja merupakan anak kerja yang mencapai 154,91 juta orang, yang tergolong komposisi angkatan kerja pada Februari 2026 itu terdiri dari 147,67 juta orang penduduk pekerja dan 7,24 juta orangnya itu menganggur. Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah pengangguran itu dari yang tadinya 1,862 juta orang menjadi 1,96 juta orang. Penganggurannya itu mengalami pengurangan sekitar 35.000 orang, dengan tingkat partisipasi angkatan kerjanya itu sebesar 70,56% di tahun 2026 ini. Selanjutnya kita akan menganalisis laporan keuangan dengan periode 2024-2025 yang telah kita cari di website resmi daripada PT masing-masing. Nah, selanjutnya adalah pertama yang kita cari itu adalah rasio likuiditas, di mana digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Nah, perhitungannya ini memperhatikan aktiva lancar dan utang lancar yang dimiliki. Berikut adalah beberapa jenis rasio likuiditas, itu ada current ratio, ada quick ratio, dan ada cash ratio. Boleh kita ke datanya aja nih. Kita sudah mencari beberapa emiten yang sudah kita cari juga rasionya. Yang pertama itu ada current ratio daripada GJTL. Bisa kita lihat melonjak drastis dari 116% menjadi 165% di tahun 2025. Meski masih di bawah 2%, nah kenaikan ini juga menunjukkan resiko kesulitan keuangan berkurang jauh karena perusahaan sukses memangkas utang lancarnya. Terus juga ada di auto, ini current ratio naik dari 198% menjadi 220% di tahun 2025. Nah, angka ini berada di atas standar ideal dan membuktikan posisi keuangan auto ini sangat kokoh dan aman risiko dari gagal bayar jangka pendek. Terus dia ada HRTA, ini mengalami penurunan dari 205 menjadi 147 di tahun 2025. Nah, biasanya ini dipicu oleh pertumbuhan utang lancar yang melaju jauh lebih cepat daripada aset lancarnya, sehingga manajemen harus mulai waspada untuk menjaga modal kerjanya. Terus juga ada quick ratio. Nah, bisa kita lihat di GJTL ini berhasil membaik dari 82% menjadi 117% di tahun 2025. Sudah bisa melewati batas aman di 100% dan memberi sinyal bahwa likuiditas suatu perusahaan itu sudah aman asalkan piutang dagangnya dari para distributor itu lancar. Terus di auto ini naik dari 144% menjadi 165% di tahun 2025, jauh di atas batas aman, dan bahwa jika stok barang di gudang itu mendadak tidak laku, auto tetap sangat mampu membayarnya seluruh utangnya pakai aset liquid lain. Terus juga ada HRTA, ini ada penurunan dari 62% menjadi 45% di tahun 2025. Angka ini masih jauh banget di batas minimal, menunjukkan ketergantungan yang sangat lumayan parah dari HRTA ini pada penjualan fisik emasnya. Jika perhiasan emas ini sepi pembeli, nggak ada yang beli, mereka menghadapi resiko tinggi untuk gagal bayar utangnya. Terus juga ada cash rasionya, ini dari GJTL ini level minim yaitu 17% di tahun 2025. Perusahaan ini nggak memiliki kemandirian kas yang cukup untuk membayar kewajiban mendadak dengan sangat bergantung pada perputaran penagihan piutang pelanggan. Terus di auto ini melonjak dari 81 menjadi 100%. Nah, angka ini ya lumayan bagus buat perusahaan manufaktur. Seluruh utang lancarnya ini bisa langsung dilunasi detik itu juga ketika menggunakan kas di tangan tanpa perlu menunggu piutang cair atau menjual stok budak. Untuk di HRTA ini di 19%, angka ini terhitung minim karena sebagian besar modal kerjanya ini berbentuk fisik atau barang dagangan, ya kan, berupa emas atau perhiasan, bukan uang tunai di bank, sehingga ketersediaan kas langsung mereka sangat terbatas.
Stop dulu. Sip. Hitung ya. Oke, selanjutnya ada rasio solvabilitas, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nah, perhitungan rasio ini dapat digunakan dalam beberapa jenis tersebut, itu ada DER dan DAR. Oke, kita langsung lihat saja data perhitungan yang kita sudah cari dari laporan keuangan. Boleh agak di-scroll dikit. Nah, untuk rasio solvabilitas debt to equity ratio daripada GJTL ini ditekan turun dari 117,45% menjadi 107,22% di tahun 2025. Walaupun sedikit di atas modal bersihnya, penurunan ini masih sinyal positif buat perusahaan mulai berupaya mengurangi utang di bank. Terus untuk auto sendiri itu turun dari 34,91 menjadi 33,31. Nah, angka kecil ini juga membuktikan kalau auto ini mandiri karena operasional didominasi modal sendiri, sehingga risiko kebangkrutannya jangka panjangnya ini hampir nggak ada. Terus juga untuk HRTA ini melonjak dari 153,63 menjadi 290,08. Demi membuka banyak cabang toko emas baru, mereka membiayai ekspansi lewat utang besar-besaran karena utang itu hampir 3 kali lipat daripada modal sendiri. Nah, juga resiko keuangan dan jangka panjangnya ini sangat beresiko juga sangat tinggi. Terus untuk debt to asset rasionya atau DAR ini, kalau kita lihat dari GJTL di 2025 ini dia ada di 51,74. Angka ini menandakan bahwa kepemilikan aset perusahaan ini secara fundamentalnya masih didominasi dan dipengaruhi oleh kewajiban utang kepada pihak ketiga. Terus kalau dari si auto ini, dia ini turun tapi tidak terlalu jauh, menunjukkan tingkat keamanannya yang sangat tinggi juga bagi kreditur karena hanya seperempatnya dari total aset auto yang didanai oleh utangnya. Terus juga HRTA bisa kita lihat di sini memburuk secara signifikan dari 60,57 ini naik menjadi 74,36. Nah, angka yang tinggi ini menegaskan bahwa hampir 3/4-nya dari seluruh aset fisik termasuk persediaan emas milik HRTA ini dibeli menggunakan uang hasil pinjaman. Selanjutnya adalah rasio aktivitas. Kita melihat tingkat aktivitas aktiva pada beberapa aset di tingkat kegiatan tertentu. Boleh di-scroll. Rasio aktivitas daripada GJTL bisa kita lihat di sini, penagihan piutangnya mereka melonjak sangat tinggi mencapai 62,51 kali tahun 2025 karena mayoritas pembeli emas langsung bayar tunai. Terus juga perputaran total asetnya ini masih konsisten di 3,53 kali. Terus juga pembuktian bahwa efisiensi modal yang luar biasa dalam mencetak omset. Terus juga auto ini manajemen stok barangnya dan penagihan utangnya berjalan sangat rapi. Piutang mereka berputar 8,15 kali dan persediaan barang di gudang ini berputar 6,54 kali di tahun 2025, mencerminkan produk cukup cadang mereka terserap secara konsisten oleh pasar. Terus GJTL roda bisnis berjalannya lambat, perputaran piutangnya hanya 3,74 kali dan perputaran aktifanya tetapnya turun menjadi 1,67 kali di tahun 2025. Artinya stok barang di gudang dan penagihan utang butuh waktu lebih lama untuk cair kembali jadi uang tunai. Selanjutnya adalah rasio rentabilitas, di mana rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapat keuntungan atau laba. Nah, rasio ini biasanya menjadi patokan terhadap keberlangsungan suatu bisnis. Boleh di-scroll. Nah, bisa kita lihat daripada data yang kita sudah cari berdasarkan laporan keuangan dari setiap emiten, itu ada dari GJTL. Nah, laba kotor dari jualannya itu paling tinggi mencapai 20,11%. Namun keuntungan tersebut terpangkas banyak biaya oleh biaya operasional pabrik dan juga bunga utang bank, sehingga sisa laba bersihnya itu hanya sebesar 7,04%. Nah, selanjutnya adalah daripada auto ini memiliki manajemen biaya paling efisien sehingga sukses mengantongi persentase laba bersih tertinggi sebesar 11,79% dengan pengembalian modal investor yang stabil di level 13,84%. Terus juga HRTA ini karakteristik industri perdagangan emas yang membuat margin keuntungannya bersih sangat tipis, yaitu hanya 2,20%. Namun karena volume penjualan emas mereka ini luar biasa masifnya, hasil akhir pengembalian modal akhir para investor itu mencapai di angka 30,32%, di mana angka ini jauh melampaui rata-rata industri. Analisis fundamental yaitu adalah market value atau rasio pasar, suatu rasio yang menghubungkan nilai harga saham terhadap pendapatan perusahaan dengan nilai buku perusahaan. Dengan kata lain, rasio pasar ini dapat memberikan perbandingan antara kinerja fundamental perusahaan dengan prospek bisnis yang tercermin dari harga saham perusahaan. Oke, bisa kita lihat yang sudah kita cari untuk hasilnya. Nah, ini daripada emiten GJTL ini, saham GJTL ini diperdagangkan di area yang juga sangat terdiskon dengan tingkat
eh, PR-nya itu 3,22 kali, dan rasio PBV mereka ini paling rendah cuma 0,38 kali, yang dimana artinya investor ini di Bursa Efek ini membeli aset digital dengan potongan harga diskon mencapai 62% dari nilai buku modal aslinya. Terus untuk Auto, ini diantara ketiganya, sama Auto ini dihargai paling tinggi di pasar modal dengan PR 5,36 kali dan PBV ini 0,70 kali. Meskipun secara indikator umum masih terhitung murah atau di bawah PR, ini angkanya mencerminkan bahwa para investor jauh lebih percaya dan yakin untuk membayar lebih untuk stabilitas fundamental keuangan yang dimiliki oleh Auto. Terus yang terakhir itu adalah HRTA, di mana keuntungan per lembar sahamnya ini melesat berlipat ganda menjadi 212,47 di tahun 2025. Nah, pertumbuhan laba yang sangat cepat ini dibanding harga sahamnya membuat valuasi PR HRTA menjadi sangat murah, yaitu hanya 1,98 kali dengan diskon nilai buku itu sebesar 0,60 kali. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis teknikal. Analisis teknikal adalah cara menganalisis pergerakan harga aset di pasar finansial menggunakan perangkat statistik seperti grafik dan rumus matematis. Tujuan dari analisis teknikal adalah agar investor atau trader dapat menilai kondisi pasar saat ini berdasarkan histori harga di masa lampau, sekaligus memberikan gambaran atau prediksi tentang pergerakan pasar di masa depan. Dalam analisis teknikal, di sini kita akan biasanya menggunakan chart atau tampilan grafik dan juga tren yang merupakan arah kecenderungan pergerakan harga saham dalam periode waktu tertentu. Dan dalam analisis teknikal ini, kita mengenal dengan yang namanya kenaikan atau bullish, penurunan atau bearish, dan mendatar atau sideways. Untuk membantu dalam melakukan analisis teknikal, dilakukan adanya 7 pendekatan indikator. Biasanya itu ada yang pertama itu support resistance, kemudian ada juga moving average, ada juga moving average convergence divergence, kemudian ada juga relative strength index, dan ada stochastic, kemudian ada juga volume, dan yang terakhir itu biasanya menggunakan Fibonacci retracement. Di sini saya akan menggunakan 3 metode, yaitu antara lain moving average, terus moving average convergence divergence, dan yang terakhir itu adalah relative strength index atau RSI. Lalu kita lanjut ke analisis teknikal emiten-emiten di Indonesia. Di sini ada analisis teknikal dari emiten GJTL, PT Gajah Tunggal. Dari analisis ini, saya menemukan bahwa PT Gajah Tunggal selama periode Desember 2023 hingga Desember 2025, pergerakan harganya menunjukkan pola yang relatif berbeda dibandingkan saham otomotif lainnya. Dengan pendekatan moving average, itu di sini saya melakukan MA9, terlihat bahwa selama fase kenaikan pada tahun 2024, di situ harga saham bergerak di atas garis moving average. Kalau bisa dilihat di sini, pergerakan sahamnya di atas garis moving average, di mana adanya konfirmasi trennya mengalami bullish. Akan tetapi memasuki akhir 2024 hingga 2025, garis moving average-nya mulai melandai, bahkan sedikit menurun. Hal itu menandakan lemahnya momentum kenaikan. Lanjut dengan indikator kedua, yaitu menggunakan moving average convergence divergence. Itu menunjukkan bahwa kondisi pada tren yang ada di emiten GJTL itu menunjukkan kondisi yang masih relatif lemah. Pada akhir periode pengamatan, garis MACD-nya itu berada di level sekitar 21,90. Di sini bisa dilihat, ini 21,89, 21,9. Terus, sedangkan garis sinyalnya itu berada pada level 42,52. Ini yang di sini, sehingga menunjukkan posisi MACD-nya itu yang masih berada di bawah garis sinyal, momentumnya momentum bearish yang belum sepenuhnya berakhir. Kemudian yang terakhir itu kita melakukan pendekatan indikator Relative Strength Index atau RSI. Di sini RSI-nya itu berada pada level sekitar 51,34. Yang ini. Nilai RSI-nya itu berada di hal ini menandakan berada sedikit di atas level netral, yaitu 50, dan menunjukkan bahwa keseimbangan antara pembeli dan penjual itu relatif stabil. Saham belum memasuki area overbought maupun oversold, sehingga pergerakan harga saham masih memiliki ruang untuk bergerak ke kedua arah. Dari analisis menggunakan 3 indikator tadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa kombinasi analisis antara moving average, MACD, dan RSI, prospek teknikal untuk saham GJTL pada tahun 2026 diperkirakan akan bergerak dalam pola sideways to bullish. Setelah mengalami fase koreksi dan konsolidasi yang cukup panjang pada tahun 2025,
Saham ini berpotensi membentuk fase akumulasi sebelum memasuki tren kenaikan berikutnya. Oke, lanjut kita ke analisis teknikal saham kedua, yaitu dari emiten auto PT Astra Auto Parts. Berdasarkan analisis teknikal dan grafik yang sudah tertera di sini, PT Astra Auto Parts itu selama Desember 2023 hingga Desember 2025, pergerakan harganya menunjukkan pola yang diawali dengan tren penurunan, di mana di sini bisa dilihat polanya itu menurun, dan pada itu terjadi di awal 2024, kemudian memasuki fase konsolidasi sepanjang pertengahan 2024 hingga awal 2025. Dari pendekatan moving average, di sini bisa kita lihat bahwa tahun 2024 harga sebagian besar bergerak di bawah garis rata-rata. Pergerakannya menunjukkan kecenderungan tren bearish, namun memasuki semester kedua tahun 2025, harga mulai menembus garis moving average dan bergerak stabil di atasnya. Pada akhir 2025, nilai moving average berada di sekitar level 2374. Ini bisa dilihat yang warna biru ini. Sedangkan harga saham berada di sekitar 2530. Ini harga sahamnya, ini adalah moving average-nya. Kemudian lanjut, kita ke moving average convergence divergence. Di sini bisa kita lihat pada akhir periode pengamatan, garis MACD berada pada level sekitar 130,39. Ini garis MACD-nya ada di sekitar sini. Dan berada di atas garis sinyal yang berada pada level 77,5 yang warna merah ini, sehingga kondisi ini menunjukkan terjadinya bullish crossover yang secara teknikal merupakan sinyal awal dimulainya tren kenaikan harga. Lanjut, itu ada RSI yang menunjukkan nilai sekitar 58,61. Ini bisa di sini, ini yang RSI-nya yang paling bawah. Pada akhir tahun 2025 itu menunjukkan bahwa saham tersebut masih berada di level netral, namun masih jauh di atas overbought, yaitu pada level 70. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan tren naik mulai terbentuk tanpa adanya kondisi jenuh beli yang berlebihan. Sehingga untuk saham dari auto ini dapat kita simpulkan dengan pendekatan ketiga indikator tadi, bahwa saham auto pada tahun 2026 diperkirakan cenderung positif dengan pola bullish continuation. Setelah berhasil keluar dari fase koreksi dan konsolidasi yang berlangsung cukup lama, saham auto menunjukkan karakteristik pembentukan tren naik melalui pola higher low and higher high pada beberapa bulan terakhir. Oleh karena itu, harga sahamnya itu diperkirakan berpotensi bergerak menuju kisaran 2.800 sampai 3.200 di sepanjang tahun 2026, dengan area supportnya itu berada pada kisaran 2.300 sampai 2.400. Lanjut, kita ke saham yang terakhir itu adalah emiten dari HRTA, PT Harta Dinata Abadi, TBK. Berdasarkan grafik yang tadi sudah kita lihat dan kita lakukan analisis, bahwa PT Harta Dinata Abadi ini selama periode 2023 sampai Desember 2025, pergerakan harganya menunjukkan tren naik yang sangat kuat. Setelah melewati fase konsolidasi yang relatif panjang sepanjang tahun 2024, pada awal periode harga saham bergerak cenderung datar. Ini bisa dilihat sahamnya itu cenderung datar ya, yaitu atau kita sebut juga sebagai sideways dengan volatilitas yang rendah dan volume perdagangan yang belum menunjukkan peningkatan signifikan. Lalu kita melakukan pendekatan indikator moving average. Itu dari grafik ini bisa terlihat bahwa sepanjang tahun 2024 harga saham bergerak sangat dekat dengan garis rata-rata pergerakannya, sehingga mengindikasikan fase konsolidasi. Namun pada pertengahan hingga akhir tahun 2025, harga mulai bergerak jauh di atas garis MA. Ini bisa dilihat garis MA yang warna birunya itu yang cukup berdekatan, tapi menjelang akhir tahun 2025 ini harganya mulai naik dan menjauh dari garis MA-nya, sehingga menunjukkan harga saham berada di sekitar level 2.230 ini. Sedangkan nilai moving average-nya berada di kisaran 1.176. Jarak yang cukup lebar antara harga dan garis MA ini menunjukkan bahwa tren bullish sedang berlangsung dengan kekuatan yang tinggi. Kemudian kita lanjut ke analisis menggunakan moving average convergence divergence. Ini memperlihatkan sinyal bullish yang sangat kuat. Pada akhir tahun 2025, garis MACD yang ini menunjukkan pada level 364,95. Kondisi dan berada jauh di atas garis sinyal yang berada pada level sekitar 210,49. Kondisi ini cukup menunjukkan terjadinya bullish crossover yang telah berlangsung cukup lama dan terus menguat. Selanjutnya, kita melakukan indikator analisis dengan indikator relatif atau strength index atau RSI. Di sini RSI-nya menunjukkan nilai sekitar 94,81 pada akhir periode, menunjukkan nilainya itu berada jauh di atas batas overbought, yaitu pada level 70, yang berarti saham HRTA sedang berada dalam kondisi jenuh beli itu overbought.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permintaan investor sangat tinggi dan tren bullish masih berlangsung kuat. Namun dari sudut pandang teknikal, RSI yang terlalu tinggi ini juga menjadi sinyal bahwa saham berpotensi mengalami koreksi dan konsolidasi jangka pendek akibat aksi mengambil untung dan investor yang telah menikmati kenaikan harga dalam jumlah yang besar. Kemudian dari analisis dengan ketiga indikator tadi, di sini kita bisa mengetahui bahwa saham HRTA pada tahun 2026 itu masih cenderung positif dengan kecenderungan tren bullish yang berlanjut. Akan tetapi, mengingat posisi RSI-nya yang sudah berada pada area overbought yang ekstrim, tadi jauh ya dari level 70, dan kurva pergerakan harganya itu diperkirakan tidak akan naik secara linear. Sehingga pada awal tahun 2026, kemungkinan akan terjadinya koreksi atau fase konsolidasi, di mana menuju area support baru yaitu sekitar 1.900 sampai 2.100 sebelum melanjutkan kenaikan tren berikutnya. Terkait analisis single index model ya, jadi penelitian ini tuh menggunakan data harga penutupan saham bulanan dari 21 emiten sektor IDX Cyclic selama periode Januari 24 sampai dengan Desember 2025. Nah, data Desember itu yang 2023 sebagai dasar perhitungan return awal. Jadi IDX Cyclic ini digunakan sebagai proksi pasar karena dianggap paling relevan untuk mengukur resiko sistematis saham-saham dan sektor yang sama. Nah, ini metodenya yang digunakan adalah single index model atau SIM ya. Ini tingkat bebas risiko risk free rate diasumsikan sebesar 4% per tahun. Jadi kalau per bulannya itu sebesar 0,33% per bulan. Nah, selanjutnya dihitung exchange return, ya expected return, beta, varian, standar deviasi, dan exchange return to beta atau ERB. Ya, untuk menilai kelayakan saham sebagai kandidat portofolio yang optimal. Lalu tahapan berikutnya adalah menentukan cut off point. Nah, cut off point-nya itu sebesar 0,00429. Ini sebagai batas seleksi saham. Nah, berdasarkan data ERB dan beta positif, terpilih 3 saham yang optimal dari pendekatan beta saham, yaitu ada GJTL, ya ERB-nya itu dia sebesar 0,0657, terus ada yang kedua saham auto yaitu ERB-nya 0,01788, yang ketiga ada HRTA, ERB-nya sebesar 0,58768. Nah, saham beta negatif tidak dimasukkan meskipun memiliki ERB tinggi ya karena tidak memenuhi asumsi model. Lalu setelah dihitung nilai Z-nya, kita menentukan proporsi investasi teman-teman ya. Nah, hasil ini menunjukkan alokasi dana dioptimalkan sebesar 81,99% pada saham ARTA, terus 9,99% itu pada emiten yang GJTL, dan 8,03% itu pada emiten yang auto. Nah, kombinasi ini menghasilkan portofolio optimal yang mampu memaksimalkan return ekspektasi sekaligus meminimalkan risiko sistematis pada sektor IDX Cyclic. Nah, yang tadi itu jumlah dari alokasi dana optimal itu sebesar 100% dari gabungan 81,99, terus 9,99 dan 8,09. Oke, selanjutnya di sini adalah kesimpulan. Jadi, berdasarkan analisis fundamental dan teknikal, ketiga saham memiliki karakteristik yang berbeda. Dari sisi fundamental, itu saham auto menunjukkan kondisi keuangan yang paling stabil dengan likuiditas tinggi, utang rendah, dan profitabilitas yang konsisten. Kemudian saham GJTL mengalami perbaikan kinerja keuangan, tetapi masih menghadapi tantangan terkait utang dan efisiensi aset. Sementara itu, HRTA mencatat pertumbuhan pendapatan dan laba yang tinggi, namun disertai peningkatan leverage yang meningkatkan risiko keuangan. Dari sisi teknikal, auto memang memberikan sinyal yang bullish paling kuat dan menarik untuk diinvestasi. Sementara GJTL itu berada dalam fase konsolidasi dengan peluang pemulihan. Serta HRTA itu masih tergolong bullish, tetapi berpotensi mengalami koreksi setelah kenaikan yang cukup tinggi. Kemudian kita lanjut, yaitu adalah saran. Di sini kami mempunyai saran untuk para investor. Bagi investor yang mengutamakan stabilitas dan risiko yang lebih rendah, saham auto dapat menjadi pilihan yang menarik karena memiliki kondisi keuangan yang sehat dan tren teknikal yang positif. Sementara itu, untuk investor yang memiliki profil risiko moderat, dapat mempertimbangkan saham GJTL karena memiliki valuasi yang relatif murah dan peluang pemulihan kinerja yang pada masa mendatang. Adapun untuk saham HRTA itu lebih sesuai bagi investor yang memiliki potensi toleransi risiko tinggi karena menawarkan potensi pertumbuhan yang besar, namun juga disertai risiko leverage dan volatilitas yang lebih tinggi. Untuk perusahaan-perusahaan yang menjadi objek penelitian ini, kami berharap dapat terus meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kesehatan struktur modal, serta memperkuat manajemen risiko agar mampu mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan investor di pasar modal syariah. Untuk penelitian selanjutnya, semoga agar menggunakan metode pengamatan yang lebih panjang, serta menambah indikator analisis lainnya, yang hasil penelitian tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja dan prospek investasi suatu aset. Mungkin cukup sekian atas presentasi dari kelompok 2, kelompok kami. Saya Hadiah Nurisan dan juga rekan-rekan saya yang ada di sini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan yang tidak dapat sulit dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.